Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Diki Kurniawan dari Sistem Informasi semester 8 kelas B. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang teori proses atau proses teori. Teori proses atau proses teori adalah teori motivasi yang berfokus pada bagaimana seseorang termotivasi, bukan hanya apa yang memotivasi mereka. Teori ini menjelaskan bagaimana individu mengambil keputusan, menetapkan tujuan, dan berusaha mencapai hasil yang diinginkan. Beberapa teori dalam proses teori sebagai berikut. Yang pertama adalah teori harapan, atau bisa kita sebut dengan ekspektasi teori. Teori harapan atau ekspektasi teori dikembangkan oleh Viktor Fromm. Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan termotivasi untuk bekerja keras jika mereka percaya bahwa ekspektasi atau harapan usaha yang dilakukan akan menghasilkan kinerja yang baik. Yang kedua, untuk instrumentality atau keterikatan hasil. Keterikatan hasil di sini bisa dikatakan dengan kinerja yang baik akan menghasilkan reward atau imbalan yang baik yang diharapkan. Yang ketiga adalah valence atau nilai reward. Reward yang diterima memiliki nilai atau kepentingan bagi individu. Jadi kesimpulannya di sini adalah motivasi seseorang tergantung pada harapan mereka terhadap hasil yang diinginkan. Jika mereka merasa usaha mereka tidak akan menghasilkan imbalan yang berarti, maka motivasi akan menurun. Untuk yang kedua adalah teori penentuan tujuan atau goal setting theory. Teori penentuan tujuan atau goal setting theory ini dikembangkan oleh Edwin Locke. Teori ini menekankan pentingnya menetapkan tujuan yang jelas dan menantang untuk meningkatkan motivasi dan kinerja. Ciri-ciri tujuan yang efektif. Yang pertama, spesifik. Spesifik di sini adalah tujuan harus jelas dan terdefinisi dengan baik. Yang kedua, untuk itu adalah menantang. Menantang dalam arti tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sulit. Intinya di tengah-tengah atau sedang. Yang ketiga, dapat diukur. Dapat diukur ini harus ada cara untuk mengetahui apakah tujuan telah tercapai. Yang keempat adalah umpan balik. Individu perlu mengetahui progres yang mereka jalankan, atau seperti itu planning yang mereka sedang lakukan. Untuk yang terakhir, keterlibatan individu. Jika seseorang merasa memiliki tujuan tersebut, mereka akan lebih termotivasi untuk mencapainya. Itu adalah keterlibatan individu. Kesimpulannya adalah semakin jelas dan menantang suatu tujuan, semakin tinggi motivasi seseorang untuk mencapainya. Untuk yang ketiga, teori penguatan reinforcement theory. Teori penguatan atau reinforcement theory dikembangkan oleh B.F. Skinner. Teori ini berfokus pada bagaimana perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi yang diterima. Jenis penguatan di sini ada beberapa jenis yakni yang pertama adalah positive reinforcement. Positive reinforcement ini memberikan reward atau penghargaan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan. Yang kedua, negative reinforcement. Negative reinforcement ini menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan
untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan. Untuk yang ketiga, punishment atau hukuman. Hukuman di sini adalah memberikan konsekuensi negatif untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Di sini hukuman ini bisa dikatakan untuk membuat kapok atau agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama, atau intinya membuat pelajaran untuk mereka agar tidak mengulanginya lagi. Yang terakhir, extinction atau pemadaman. Extinction atau pemadaman ini mengabaikan atau tidak memberikan respon terhadap perilaku yang tidak diinginkan sehingga perilaku tersebut hilang. Nah, extinction ini seperti kalau dalam bahasa Gen Z itu adalah cuek. Jadi mengabaikan beberapa hal yang tidak diperlukan. Misal membahas sesuatu yang tidak perlu untuk dibahas, maka kita perlu mengabaikannya. Jadi suatu saat nanti seseorang tidak akan membahas lagi tentang masalah itu. Dan yang terakhir adalah teori keadilan atau equity theory. Teori keadilan atau equity theory ini dikembangkan oleh G. Stacy Adams. Teori ini mengatakan bahwa individu membandingkan usaha dan imbalan yang mereka terima dengan orang lain di sekitar mereka. Konsep utama teori keadilan atau equity teori ini adalah jika seseorang merasa mereka diperlakukan adil, motivasi mereka akan tetap tinggi. Yang kedua adalah jika seseorang merasa bahwa mereka diperlakukan tidak adil, maka akan mengalami ketidakpuasan dan mungkin akan mengurangi usaha mereka atau mencari kompensasi lain. Reaksi teori keadilan ini adalah yang pertama untuk mengurangi usaha jika mereka merasa dibayar lebih rendah atau dibanding rekan kerja. Jadi misal ada seseorang yang merasa bayaran dalam kerja mereka itu kurang, mereka akan mengurangi performa mereka dalam melakukan kerja. Jadi mereka akan terlihat seperti malas-malasan atau terlihat seperti tidak niat bekerja, sering telat dan lain-lain. Yang kedua, meningkatkan usaha jika merasa mendapatkan lebih banyak imbalan dibanding yang lain. Nah, di sini bisa dikatakan jika bayaran atau gaji mereka tinggi dan sesuai dengan apa yang mereka lakukan dalam pekerjaan itu, mereka akan lebih bersemangat dalam melakukan kerja. Mereka akan lebih giat, lebih disiplin, lebih menaati peraturan. Mereka akan lebih, intinya mereka lebih semangat untuk melakukan pekerjaan itu. Untuk yang ketiga, mencari keadilan dengan meminta kenaikan gaji atau mengubah lingkungan kerja. Nah, di sini karena biasanya ini dilakukan oleh pegawai-pegawai lama. Pegawai-pegawai lama ini biasanya sering mencari keadilan dengan kenaikan gaji. Tapi bukan berarti semua pegawai lama ya. Terkadang ada pegawai yang baru juga meminta kenaikan gaji karena kan ya pekerjaan mereka bertambah berat tapi gaji mereka tidak naik. Itu bisa disebabkan juga. Biasanya di sini dilakukan untuk demo. Mereka akan melakukan demo jika keadilan kenaikan gaji ini tidak ada perubahan. Mereka akan melakukan demo besar-besaran ya sewajarnya perusahaan gitu, nggak terlalu besar gitu, tergantung perusahaan. Nah itu, jadi kesimpulan di sini, perasaan keadilan dalam lingkungan kerja sangat mempengaruhi motivasi kepuasan seseorang. Nah, jika ingin membuat perusahaan harus mengenal teori keadilan ini. Teori keadilan ini sangat penting bagi orang-orang zaman sekarang, apalagi
Gen Z itu sangat sensitif terhadap keadilan. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.